Oke, di sini ada soal tentang elastisitas. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang elastisitas, kita perlu paham dulu nih tentang permintaan dan penawaran. Kalau hukum permintaan gimana? Kalau misalnya harganya tinggi, permintaan turun. Kalau misalnya harganya turun, permintaannya tinggi. Contoh, misal harganya lagi naik gitu ya. Nah, si konsumen bakal mikir-mikir lagi nih buat beli barang itu. Nah, kalau misalnya harganya itu turun gitu ya, si konsumen bakal tertarik nih buat beli barang itu karena lebih murah. Terus kalau misalnya penawaran, kalau misalnya harganya tinggi, penawarannya gimana? Naik. Karena kalau misalnya harga tinggi, produsen itu bakal tertarik nih buat jualan barang tersebut. Contoh, misalnya pas pandemi gitu ya, harga masker lagi melambung tinggi. Nah, si produsen tuh bakalan tertarik nih buat jualan si masker-masker itu. Bahkan waktu itu sampai menimbun masker kan buat nanti dijual pas harganya lagi tinggi. Terus kalau misalnya harganya turun nih, misal harga jeruk nih jatuh di pasaran gitu ya. Nah, si produsen bakalan males buat jualan barang itu kan. Makanya kalau misalnya harga turun, penawarnya turun. Nah, elastisitas itu berhubungan sama harga dan jumlah barang yang diminta ataupun yang ditawarkan gitu ya. Kalau semakin elastis, efek perubahan harganya itu bakalan direspon besar nih oleh perubahan barang. Misal, lo mau beli sepeda gitu ya, sepedanya harga awalnya itu 4 juta, terus naik nih 50% jadi 6 juta, terus permintaannya itu awalnya 100 unit, tapi setelah ada kenaikan harga permintaannya turun nih 100% jadi 0. Nih di sini lo bisa ngeliat kan, kalau harga padahal naiknya cuma 50% gitu ya, tapi jumlah barang yang diminta itu turun lebih besar daripada perubahan harganya. Jadi permintaannya itu turun 100%. Artinya apa? Artinya efek perubahan harganya itu meskipun kecil gitu ya, perubahan barangnya itu lebih besar nih daripada efek perubahan harganya. Jadi di sini contoh ya, di sini kan persentase delta Q kan. Nah, persentase delta Q ini artinya perubahan jumlah barang yang diminta gitu ya di sini. Yaitu 100% nih. Karena ada perubahan jumlah harga gitu. Perubahan harga sebesar 50%. Gara-gara naik 50%, jumlah barang yang diminta turun 100%. Makanya kalau di sini semakin elastis suatu barang gitu ya, dia makanya persentase delta Q-nya di sini bahkan lebih besar daripada persentase delta P. Nah, terus kita masuk nih ke contoh soal yang pertama. Kalau misalnya harganya turun 20%, maka permintaan itu naik sebesar 40% gitu kan. Nah, di sini lo bisa lihat nih, jumlah barangnya itu naik 40%. Dan harganya itu padahal cuma turun 20%. Sama dengan di sini coret plus dibagi min jadi min 2. Nah, makanya di sini kita bisa katakan bahwa suatu barang itu elastis karena delta Q-nya itu lebih besar kan daripada delta P-nya. Delta Q-nya ini 40%, tapi delta P-nya 20%. Nah, terus minus ini artinya apa? Minus ini bisa diabaikan aja ya, karena kalau misalnya permintaan pasti selalu minus. Karena kalau misalnya harganya turun, permintaannya bakal naik. Kalau misalnya harganya naik, permintaannya bakal turun. Pasti tuh, udah pasti minus gitu. Jadi bisa lo abaikan aja. Cuman di sini yang penting itu adalah kalau elastis berarti kan lebih dari satu gitu. Mau misalnya harganya itu berubah naik 50%. Terus persentasenya misalnya turun nih 25%. Misal kayak gini. Kalau kayak gini kira-kira apa? Ini namanya inelastis. Karena lo bisa ngeliat ya, harganya ini berubah 50% loh, naik 50%. Tapi di pasar tuh
jumlah barang yang diminta itu cuma turun 25%. Jadi efek harganya itu kecil kan. Dia tuh nggak berpengaruh banget sama jumlah barang yang diminta. Makanya di sini inelastis gitu. Nah, di sini kita contoh elastis sempurna ya. Elastis sempurna itu dia tak hingga gitu. Sebenarnya nggak ada yang benar-benar mirip gitu. Cuman mungkin ya contohnya kayak gandum. Barang-barang yang dia tuh bener-bener homogen, sama persis gitu. Misalnya gandum, terus apa lagi? Beras, terus apa lagi? Ya intinya pokoknya yang sama persis gitu. Kalau baju dia kan nggak sama persis ya. Ada misalnya keunggulan dari baju satu sama baju lain. Misalnya baju A dia tuh bahannya enak. Kalau baju B dia tuh bahannya nggak enak, tapi sablonnya atau editan bajunya itu lebih bagus gitu daripada si baju A. Nah itu kan namanya ada perbedaan gitu ya. Kalau elastis sempurna ini barang-barangnya homogen, dia tuh nggak ada perbedaan sama sekali. Terus substitusinya banyak, jadi banyak penggantinya. Nah contoh ya, ini paling mendekati aja. Sebenarnya nggak ada yang benar-benar elastis sempurna ya. Kalau di elastis sempurna ini teorinya, kalau harganya itu naik dikit, maka di pasar itu dia tuh nggak ada yang mau beli. Kalau misalnya harganya turun dikit, bakal banyak banget yang beli. Contoh misalnya di sini ada warung A, warung B, sama-sama jualan gandum. Warung A dia tuh naikin harganya. Nah makanya konsumen di warung A bakal pindah ke B gitu. Nah terus kalau elastis itu di sini ya kayak tadi, dia itu lebih dari satu gitu, karena pasti delta Q nya itu bakal lebih besar daripada delta P. Makanya di sini elastisitas lebih dari satu. Lo mau ambil angka berapapun gitu ya, misalnya di sini 25 naik 25, terus harganya turun cuma 5%, pastikan 25 dibagi 5 pasti itu lebih dari 1. Nah, makanya di sini elastis gitu. Contoh yang tadi ya, kalau misalnya harga turun 50%, jumlah barang yang diminta itu naik 100%. Terus kalau elastis uniter, dia tuh elastis sama dengan 1. Kan kita kalau misalnya anggapannya itu konstan ya. Kalau misalnya harga turun 50%, permintaannya naik 50% juga. Nah, elastis uniter itu kayak gitu, konstan gitu. Contohnya misalnya di sini ya. Di sini turun 50%, terus harganya turun 50%, terus jumlah barangnya yang diminta itu naik 50%. Contohnya kayak barang-barang sekunder atau barang normal gitu. Kayak lemari, kayak laptop gitu. Cuman ini nggak selalu uniter gitu. Tergantung sama nanti ya case-nya gitu. Nah, terus kalau inelastis itu kalau elastis lebih dari 1, berarti inelastis kurang dari 1 dong. Karena logikanya apa? Logikanya persentase delta Q-nya ini pasti lebih kecil nih daripada persentase delta P. Kenapa kayak gitu? Karena harganya itu nggak direspon banget sama pasar. Misalnya harganya itu naik nih di sini 50%. Tapi jumlah barang yang diminta cuma turun 25%. Artinya apa? Artinya efek perubahan harganya nggak terlalu ngefek kan sama jumlah barang yang dimintanya. Di sini harga naik 5%, harusnya kan turunnya 50% juga kan. Tapi di sini turunnya cuma 25%. Makanya itu namanya inelastis gitu. Nggak ngefek. Makanya di sini sama dengan 1/2 di sini contohnya. Ini namanya kurang dari 1. Contohnya kayak sembako, beras. Terus inelastis sempurna. Elastisitasnya 0. Karena apa? Logikanya gini, kalau inelastis sempurna, dia itu harganya mau naik berapapun, mau turun berapapun, jumlah barang yang diminta itu bakalan gak ngefek gitu. Artinya jumlah barang yang diminta ini atau ditawarkan tetap 0, gak ada perubahan sama sekali. Harganya naik 100%, terus jumlah barang yang diminta atau ditawarkan itu cuma 0 gitu, gak ngefek gitu ya.
Makanya di sini sama dengan 0. Contohnya kayak air. Air kan penting banget ya bagi kita. Jadi meskipun harga air tuh lagi mahal banget, itu bakalan tetap dibeli sama konsumen. Sampai sini oke kan? Nah, berarti nih lo bisa jawab nih pertanyaan nomor ya poin A lah. Kalau misalnya harganya turun 20%, permintaan 40%. Ini nggak perlu kita hitung juga, kita udah tahu kan. Kita udah bisa ngelogikain. Berarti berapa? Ini elastis kan? Karena harganya turun 20%, tapi permintaan itu naik 40%. Berarti kan efek harganya itu besar banget kan sama jumlah barang yang diminta. Kayak di sini namanya elastis. Kalau hitungan matematisnya gini, 40% per 20% turun. Ini delta Q, persentase delta Q per persentase delta P. Nah, 40 dibagi 20, coret 2. Makanya di sini sama dengan minus 2 ya, karena tadi kan turun, minus 2. Namanya elastis. Kalau yang poin B, jika ketika harganya 50.000 maka jumlah barang yang diminta 100, dan ketika harganya naik jadi 75.000 maka jumlah barang yang diminta turun jadi 50. Bentar, kita tulis dulu nih yang diketahui harga awal 50.000. Terus jumlah barang yang diminta Q1 nya 100. Nah, kalau harganya naik jadi 75.000 maka kuantitas yang diminta itu turun jadi 50. Nah, ada rumus lagi. Rumus kedua yaitu perubahan delta Q per perubahan P atau harga dikali dengan harga awal dibagi dengan Q. Itu jumlah barang yang diminta pertama. Gitu. Nah, kita tinggal di sini masukin nih delta Q. 75.000 dikurang 50.000. Terus delta P. Maaf ya. Ini salah guys. Delta Q dulu. Delta Q kan berarti jumlah barang ya. Jumlah barangnya 50 dikurang nih Q2 dikurang Q1-nya 100. Per P2-nya berapa? 75.000 kan. Dikurang 50.000. Dikali P1-nya 50.000. P2-nya 75.000. Salah. Q1-nya 100. Nah, sampai sini oke. Tinggal dimasukin aja ya. Kalau delta itu artinya selisih atau perubahan. Makanya di sini 50 nih dikurangin 100. Karena kita kan mau tahu nih perubahan jumlah barangnya. Dari 50 dikurang 100. Terus perubahan harganya delta P. Jadi 75.000 dikurang dengan 50.000 karena kita pengen tahu selisihnya atau perubahannya. Nah, udah deh kita hitung nih. 50 dikurang 100 min 50. 75.000 dikurang 50.000. 25.000 dikali 50.000 per 100. Coret aja nih. 25 sama 50. 50 bagi 25 berapa? 2 kan. Terus 100 dibagi 50. 100 dibagi min 50 berapa? Min 2. Ya kan? Nah, makanya di sini jawabannya 2 dibagi min 2 berapa? Plus dibagi minus sama dengan minus 1. Masih ingat gak? 1 itu apa? 1 itu elastis uniter. Karena artinya apa? Artinya konstan gitu, perubahan harga dan perubahan jumlah barangnya. Oh ya, nanti kita belajar nih
buat apa sih kita tahu tentang elastisitas? Tapi sampai sini udah paham kan? Sini elastis uniter. Karena konstan. Kalau sesuatu yang satu itu konstan. Nah, ini di sini minus kan? Lo jangan keliru. Tadi minus apa artinya? Kalau misal di permintaan pasti minus. Karena kalau misalnya harganya naik, permintaan Q-nya itu bakalan turun. Lo lihat negatif kan? Kalau misalnya harganya turun, permintaan naik. Kayak di sini negatif. Jadi kita ngelihat dari angkanya aja. Kita nentuin ini elastis atau enggak itu dari angkanya aja.